Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 288. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pertempuran melawan iblis mimpi buruk pada akhirnya dimulai dengan brutal. Karena lengah oleh serangan mendadak dari sang iblis, seluruh anggota tim dari Xiaoyan langsung menyalurkan energi pertempuran mereka kepada tubuh dari seorang Xiaozan yang menjadi sasaran pertama dari makhluk ini. Xiaozan segera menyilangkan kedua tangannya. Dalam sekejap baju sirah emas muncul di tubuhnya disertai dengan bayangan dari tinju harimau emas yang telah melindungi tempat sekelilingnya. Namun perbedaan kekuatan mereka masih terlalu besar. Pung! Pedang berwarna merah menghantam dengan kekuatan mengerikan. Baju sirah emas Xiaozan pun hancur. Tubuhnya terlempar jauh ke belakang. Sementara cairan merah telah dimuntahkan dari dalam mulut Xiaozan. Untungnya Xiaoyan bergerak dengan cepat. Dia menangkap tubuh dari Xiaozan sebelum terjatuh. Lalu dia segera memasukkan pil penyembuh ke dalam mulut dari Xiaozan ini. Melihat bahwa Xiaozan masih hidup, Xiaoyan menghela napas lega. Tetapi di saat yang sama, pandangannya terhadap iblis mimpi buruk berubah. Monster ini ternyata jauh lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Ia bukan hanya kuat, tapi juga cerdas. Alih-alih menyerang Xiaoyan sebagai pemimpin dari kelompok ini, monster itu justru memilih anggota yang paling lemah terlebih dahulu. Sebuah strategi yang sangat licik. Di sisi lain, iblis mimpi buruk juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa manusia selemah Xiaozan mampu bertahan hidup dari serangan yang seharusnya sudah menewaskan dirinya. Namun keterkejutan itu hanya berlangsung sesaat. Baginya, mereka semuanya tetaplah sekumpulan semut. Kabut merah kembali berkumpul di telapak tangannya, perlahan membentuk sebuah busur silang berwarna merah yang sangat besar. Lalu 3 anak panah berwarna merah menyala melesat ke arah udara, membawa aura yang sangat mematikan. Melihat serangan seperti itu, Long Yi tidak ragu. Tubuhnya berubah menjadi naga emas, yang kemudian petir-petir emas menyelimuti dirinya. Raungan naga mengguncang langit, bahkan iblis mimpi buruk juga sangat kaget. Naga petir emas 9 misterius, matanya penuh dengan keserakahan. Menarik, sangat menarik. Aku tidak menyangka bisa mencicipi darah dari naga legendaris hari ini, ucap sang iblis mimpi buruk itu. Petir naga emas Long Yi meledak membentuk sebuah jaring petir raksasa. 3 anak panah berwarna merah langsung terperangkap di dalam jaring emas itu. Ledakan demi ledakan terdengar di udara. Beberapa detik kemudian, ketiga anak panah itu pun berubah menjadi kabut merah yang lenyap begitu saja. Melihat hal ini, Xiaoyan langsung mengambil sebuah keputusan. Kita tidak bisa membiarkannya menyerang dari jarak jauh. Serang bersama-sama. Dalam sekejap saja seluruh tim dari Xiaoyan pun bergerak. Xiaoyan memimpin dari depan, King Mu'er dan juga Nan Erming serta bayangan ungu dan juga Feng Bao menyerbu dari arah yang berbeda. Mereka berusaha memaksa pertarungan jarak dekat. Namun iblis mimpi buruk hanya mendengus dingin dengan satu kibasan tangannya. Kabut berwarna merah membentuk perisai raksasa seperti dinding merah, yang kemudian perisai itu meluncur ke arah Xiaoyan, King Mu'er, Nan Erming seperti gunung yang telah bergerak. Bersamaan dengan itu, 2 tombak berwarna merah melesat menuju bayangan ungu dan juga Feng Bao. Pertempuran besar pun meledak. Xiaoyan mengangkat pedang kuno api surgawi. Api berkobar dengan hebat. Duar! Pedang api dan juga perisai merah bertabrakan. Gelombang kejut dahsyat menyapu langit. Namun dengan energi tempur yang diberikan oleh rekan-rekannya, kekuatan Xiaoyan kini telah mencapai tahap akhir bintang 7 Dodi. Perisai merah itu tidak mampu menghentikannya. Dia terus melesat maju menuju sang iblis. Di sisi lain, bayangan ungu dan juga Feng Bao, mereka dengan mudah menghindari tombak berwarna merah yang telah melakukan pengejaran. Bayangan ungu bergerak seperti bayangan, Feng Bao bergerak secepat angin. Keduanya langsung menyerang titik buta dari iblis mimpi buruk.
buruk Feng Bao mengangkat pedang patahnya. Ratusan pedang angin kemudian muncul di udara. 388 pedang angin menghujani tubuh dari iblis mimpi buruk. Sementara itu bayangan ungu muncul dari arah belakang, menusukkan pedang kembarnya ke arah leher sang iblis ini. Tetapi hasilnya cukup mengejutkan. Pedang dari bayangan ungu memang telah mengenai sasaran, namun tidak ada cairan merah yang keluar. Sebaliknya, tubuhnya justru terpental oleh sebuah kekuatan misterius. Barulah dia menyadari bahwa leher dari sang iblis ini telah dilindungi dengan simbol-simbol berwarna merah yang sangat kuat. Perbedaan kekuatan mereka masih terlalu besar. Saat itulah Xiaoyan tiba. Energi pertempuran dari seluruh anggota timnya kembali mengalir ke dalam tubuhnya. Auranya telah melonjak hingga mencapai puncak bintang 7 dodi. Api surgawi membentuk gelombang raksasa. 999 bayangan pedang menyatu menjadi satu serangan mengerikan. Serangan terkuat dari seorang Xiaoyan pun ditebaskan lurus pada dada dari iblis mimpi buruk. Namun sang iblis ini tetap tenang. Dia hanya mengangkat sebuah panji berwarna merah yang telah dipenuhi oleh tengkorak dan juga kabut kematian. Panji atau bendera itu bernama Panji Api Darah. Dan saat bayangan dari pedang Xiaoyan menghantam dirinya, keajaiban pun terjadi. Serangan Xiaoyan itu pun berhenti, tertahan, tidak mampu melakukan pergerakan walau hanya sejengkal saja. Melihat teknik andalannya telah gagal, wajah Xiaoyan berubah menjadi serius dan dia tahu musuh ini jauh lebih kuat daripada lawan yang manapun yang pernah mereka hadapi. Namun Xiaoyan tidak menyerah. Dari dahinya, pedang kecil berwarna merah telah langsung melesat. Itu adalah teknik jiwa yang cukup mematikan, bernama pedang hati. Pedang hati milik Xiaoyan pun langsung menembus lautan kesadaran dari iblis mimpi buruk. Serangan ini begitu mendadak sehingga makhluk itu tidak sempat bereaksi. Tubuhnya membeku sesaat, sementara kedua mata hijaunya kehilangan fokus. Ini adalah kesempatan yang telah ditunggu oleh Xiaoyan. Sekarang, dengan raungan keras dia mengayunkan pedang kuno api surgawi. Bayangan pedang yang sebelumnya tertahan oleh bendera berwarna merah kali ini telah kehilangan hambatannya, dan serangan itu menghancurkan pertahanan dari panji merah ini, menghantam langsung ke arah dada dari iblis mimpi buruk. Namun lawan mereka bukan monster biasa. Tepat sebelum terkena serangan itu, tubuh dari iblis mimpi buruk berubah menjadi kabut merah yang menyebar ke berbagai arah. Serangan dahsyat dari seorang Xiaoyan hanya menghantam kehampaan. Xiaoyan berseru dengan kesal. Dia sebenarnya berhasil lolos. Namun Xiaoyan tidak menyerah. Dia segera duduk bersila di udara, mengaktifkan api teratai raksasa. Kobaran api surgawi berwarna merah membentuk lingkaran besar yang mengepung kabut merah tersebut. Jika begitu aku akan memurnikan dirimu, teriak dari Xiaoyan. Api surgawi merah besar itu pun berputar seperti kelopak bunga. Raksasa yang menakjubkan. Kabut merah yang menjadi tubuh dari lawannya pun mulai terbakar sedikit demi sedikit. Semua mata terbelalak. Ide ini benar-benar gila, namun juga sangat efektif. Api surgawi adalah energi yang tertinggi, sedangkan kabut merah adalah energi yin yang sangat jahat. Saat keduanya, yaitu energi yin dan juga yang bertemu, kabut merah pun langsung terkikis. Dalam waktu yang cukup singkat, tubuh kabut milik iblis mimpi buruk mulai menipis secara drastis, merasakan bahaya yang cukup besar. Iblis mimpi buruk pada akhirnya mengerahkan seluruh kemampuan rahasianya. Avatar kabut merah 3 transformasi. Tubuhnya berubah menjadi semakin tipis, hampir seperti asap yang tidak terlihat. Dengan susah payah, dia berhasil lolos dari kepungan api surgawi yang kemudian muncul kembali pada tempat kejauhan. Namun kali ini, wujud manusia merahnya tidak terlihat seperti biasanya. Hal itu jauh lebih lemah daripada sebelumnya, dan kemudian asap hijau masih mengepul dari tubuhnya akibat luka bakar dari api surgawi. Amarahnya pun meledak. Panji api berwarna merah di tangannya berkibar dengan liar. 9 tengkorak yang telah menghiasi panji tersebut berubah menjadi warna merah.
sementara cahaya hijau menyeramkan menyala di rongga mata dari tengkorak-tengkorak itu. Detik berikutnya, lautan di bawahnya mulai bergejolak hebat. Gelombang demi gelombang air iblis berwarna merah menjulang ke arah langit seperti tembok raksasa. Long Yi berteriak, "Semuanya mundur!" Seluruh anggota dari kelompok Soyen pun terbang lebih tinggi dan tak seorang pun berani menyentuh air berwarna merah mengerikan itu. Mereka sudah menyaksikan sendiri betapa mematikannya air berwarna merah. Namun gelombang itu tidak berhenti. Semakin banyak air yang terangkat ke udara, semakin banyak ombak mengejar kelompok Soyen. Wilayah ini adalah rumah dari sang iblis. Selama air berwarna merah masih ada, dia memiliki kekuatan yang hampir tidak terbatas. Dan pada saat itulah semua orang mulai kehabisan idenya. Bayangan ungu tiba-tiba melangkah maju. "Aku punya cara. Berikan seluruh energi kalian kepada diriku." Bayangan ungu langsung menerima transfer energi dari dalam tubuh Soyen dan juga yang lainnya, membuat aura di dalam tubuhnya langsung melonjak. Udara di tempat sekitar pun langsung membeku. Kemudian arus dingin yang sangat mengerikan menyebar ke seluruh area. Gelombang air iblis berwarna merah yang menjulang tinggi tiba-tiba membeku menjadi pilar es raksasa berwarna merah yang berdiri menembus langit. Kelompok dari Soyen pun terpana. Ternyata air iblis merah tetaplah air. Dengan adanya kekuatan domain es dan salju dari seorang bayangan ungu yang merupakan musuh alami dari segala jenis air, gelombang yang tadinya ganas kini berubah menjadi patung es raksasa yang tidak bergerak. Tapi kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Iblis mimpi buruk kembali maju. Air berwarna merah yang telah menyelimuti tubuhnya ternyata tidak membeku sama sekali. Sebaliknya, hal itu terus melaju dengan kekuatan yang bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Rasa putus asa mulai muncul. King Mu'er menatap Soyen dengan cemas. "Pembohong kecil, masih bisakah kita menang?" tanyanya pelan. Soyen tidak langsung menjawabnya. Matanya justru tertuju pada lautan air berwarna merah yang telah bergejolak di bawahnya. Sebuah ide baru perlahan muncul di dalam benaknya. Jika api surgawi bisa memurnikan kabut merah, bukankah seharusnya api surgawi juga bisa memurnikan air iblis merah ini? Tanpa ragu dia memanggil Xiaoyi. Lautan api surgawi yang sangat besar segera terbentuk di langit. Api demi api jatuh ke dalam lautan merah di bawah sana. Dan hasilnya benar-benar di luar dugaan. Air iblis merah mulai menguap. Kabut putih tebal menyelimuti langit. Bukan hanya energi jahat yang telah dimurnikan, tapi seluruh airnya juga ikut menghilang. Melihat keberhasilan seperti itu, mata dari Soyen pun berbinar. Sebuah ide yang jauh lebih gila muncul di dalam pikirannya. Jika begitu, aku akan menguapkan seluruh lautan merah ini. Namun setelah beberapa saat dia menyadari kenyataan yang pahit. Lautan air merah terlalu luas. Meskipun api surgawi tidak terbatas berkat adanya Xiaoyi, tapi Daoqi miliknya tetap terbatas. Jika dipaksakan, maka energi pertempuran akan habis terlebih dahulu sebelum lautan merah itu benar-benar mengering. Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Untuk pertama kalinya di dalam pertarungan ini, dia merasa satu hal yang paling mengganggu dirinya. Bukan karena lawannya terlalu kuat, tapi karena kekuatannya yang masih belum mencukupi. Luasnya lautan merah tersebut jauh melampaui cadangan Daoqi yang dimiliki oleh Soyen. Tapi sebagai seorang petarung sejati, dia tidak pernah berhenti berpikir. Di tengah pertempuran, tiba-tiba sebuah ide muncul di dalam benak Soyen. Jika aku tidak bisa mengeringkan seluruh air berwarna merah, maka aku hanya perlu melindungi area di sekitar kami, pikir Soyen. Tanpa membuang banyak waktu, dia menarik kembali lautan api yang telah memenuhi langit. Api surgawi yang semula menyebar luas segera dipadatkan menjadi sebuah bola api raksasa yang telah menyelimuti seluruh kelompok dari Soyen seperti perisai pelindung. Begitu lautan api menghilang, gelombang-gelombang air merah langsung menerjang. Namun hasilnya cukup mengejutkan. Air merah yang mengandung energi iblis itu sama sekali tidak mampu menembus perisai api surgawi yang merupakan bola api raksasa yang telah melindungi kelompok dari Soyen. Dan sebaliknya, setiap tetes yang menyentuh api
akan langsung menguap menjadi kabut putih. Melihat perlindungan itu berhasil, Xiaoyan pun berteriak kepada anggota kelompoknya, "Jangan menjauh dari diriku, tetaplah berada di dalam perisai api ini." Lalu, dengan pedang kuno api surgawi yang ada di tangannya, dia memimpin serangan balik menuju iblis mimpi buruk. Di kejauhan, sang iblis tertawa puas. Menurutnya, Xiaoyan telah menyerah, mengeringkan wilayah kekuasaannya. Sekarang mereka memilih bertarung secara langsung di dalam air iblis merah, tempat di mana kekuatan dari sang iblis akan meningkat berkali-kali lipat. Dasar manusia-manusia bodoh, pikir iblis mimpi buruk itu. Sebentar lagi kalian semuanya akan menjadi milikku. Dengan satu kibasan, panji api merah, lautan merah di sekitarnya langsung berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menghantam ke arah Xiaoyan. Pung! Benturan dahsyat mengguncang udara. Xiaoyan terpental beberapa langkah ke belakang. Wajahnya langsung berubah serius. Sebelumnya, dia masih mampu menahan serangan dari lawannya. Namun sekarang, setelah mendapatkan bantuan dari air iblis merah, kekuatan dari iblis mimpi buruk ini telah mendekati tingkat menengah dari bintang 8 Dodi. Tetapi Xiaoyan masih tidak menyerah. Dia segera membagi perisai api surgawi menjadi 7 lapisan kecil yang masing-masing melindungi satu anggota timnya. Kini, semua orang bisa bertarung secara bebas tanpa takut disentuh air iblis merah. Pertarungan kembali dimulai. Xiaoyan berlari ke arah depan seolah hendak menyerang secara langsung. Iblis mimpi buruk itu hanya tersenyum dingin. Dia kembali membentuk telapak tangan merah raksasa yang kemudian mengayunkan ke arah dari Xiaoyan. Namun tepat sebelum benturan terjadi, Xiaoyan tiba-tiba berbelok. Ternyata semua itu hanyalah tipuan. Serangan sesungguhnya datang dari arah yang lain. Secepat angin, Feng Bao melesat dari sisi lawan. Pedang patahnya memancarkan cahaya biru pucat. Targetnya jelas, itu adalah leher dari iblis mimpi buruk. Karena serangan itu terlalu mendadak, iblis mimpi buruk tidak sempat membentuk baju zirah, simbol pelindung. Dia hanya bisa mengangkat tangan untuk menangkisnya, yang kemudian celang! Pedang patah milik Feng Bao menembus telapak tangannya itu. Kabut merah menyembur kemana-mana. Untuk pertama kalinya semenjak pertarungan dimulai, iblis mimpi buruk benar-benar telah terluka. Raungan kemarahan mengguncang langit. Panji api merah di tangannya tiba-tiba membesar dan berputar untuk mengejar Feng Bao yang sedang bergerak mundur. Melihat bahwa Feng Bao dalam bahaya, bayangan ungu segera membekukan jalur serangan itu dengan menggunakan dinding es. Namun dari dalam panji api merah muncul ular-ular berwarna merah raksasa yang menghancurkan seluruh es dalam seketika. Feng Bao masih berada di dalam bahaya. Pada saat itulah King Mu'er bergerak. Dia menggunakan cambuk tulang merah, meledakkan energi dari dalam cambuk itu membentuk ribuan bayangan cambuk. Dia melakukan hal ini sambil berteriak, "1000 bayangan dan juga ilusi berlimpah." Ribuan cambuk berwarna merah menghantam panji api merah secara bersamaan. Namun iblis mimpi buruk hanya tertawa mengejek. Dengan kekuatan jiwanya, bayangan ilusi dari cambuk merah milik King Mu'er tidak bisa menipunya. Salah satu tengkorak di dalam panji api merah membuka mulutnya yang kemudian langsung menggigit ujung dari cambuk tulang merah. Seluruh bayangan cambuk lenyap seketika. King Mu'er panik, dia menarik cambuk itu sekuat tenaga, tetapi saat ini cambuknya tak bisa dilepaskan. Semua orang mengira bahwa senjata King Mu'er akan hancur, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tiba-tiba cambuk tulang merah memancarkan cahaya merah menyala. Energi yang berada di dalam panji api merah mulai mengalir masuk ke dalam cambuk tulang merah. Semuanya pun tercengang, termasuk King Mu'er sendiri. Cambuknya sebenarnya sedang menyerap energi dari panji api merah ini. Semakin lama, warna dari panji api merah semakin memudar. Energi yang terkandung di dalamnya
terus terkuras tanpa henti. Iblis mimpi buruk melihat hal ini langsung panik. Dia mencoba menarik kembali panji merahnya, tetapi tidak berhasil. Dia mencoba menghancurkan cambuk itu dengan kekuatannya, juga tidak berhasil. Yang lebih mengerikan lagi, saat ini tangannya telah menempel pada panji api merah, tidak bisa dilepaskan. Untuk pertama kalinya semenjak pertempuran dimulai, monster yang selama ini mendominasi pertarungan mulai merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan, yaitu ketakutan. Pertarungan sengit di tengah lautan air merah ini mencapai titik kritis. Cambuk tulang merah milik King Muir terus menyerap energi dari panji api merah, senjata andalan dari iblis mimpi buruk tersebut. Semakin banyak energi yang tersedot, semakin pucat warna merah pada panji itu. Menyadari bahwa senjatanya akan hancur secara total jika dibiarkan, sang iblis pada akhirnya mengambil sebuah keputusan yang cukup kejam. Dengan mata penuh kebencian, dia mengangkat satu tangannya dan kemudian membentuk telapak tangan seperti pisau. Seret! Tanpa ragu dia memotong tangannya sendiri yang masih memegang panji api berwarna merah. Cairan merah yang cukup gelap kemudian menyembur ke berbagai arah. Iblis mimpi buruk langsung melompat mundur sambil memegangi luka yang menganga di tangannya itu. Sekarang dari tangan yang telah terputus itu keluar kabut merah pekat, seolah-olah tubuhnya sedang berusaha menumbuhkan anggota tubuh baru. Soyen tentu saja tidak melewatkan kesempatan emas seperti ini. Sekarang, teriak dari Soyen. Api surgawi meledak dari dalam tubuhnya. Pedang kuno api surgawi berubah menjadi cahaya merah menyala, melesat menuju musuh yang sedang terluka. Iblis mimpi buruk buru-buru membentuk sebuah perisai energi berwarna merah di sekeliling tubuhnya. Namun kali ini berbeda. Boom! Tebasan Soyen menghancurkan penghalang itu dalam satu serangan. Ledakan besar mengguncang wilayah pertempuran dan tubuh dari sang iblis merah terpental jauh ke belakang. Belum sempat dia menstabilkan dirinya, sosok lain muncul seperti anak panah. Dia adalah Long Yi dengan bantuan lemparan Feng Bao dan juga bayangan ungu. Long Yi meluncur seperti proyektil hidup. Dalam sepersekian detik, tombak emasnya langsung mengenai perut dari iblis mimpi buruk. Tusukan ini begitu kuat hingga menembus ke belakang. Long Yi kemudian juga menendang dada dari iblis mimpi buruk yang kemudian mencabut tombaknya kembali, meninggalkan luka besar yang masih dipenuhi dengan kekuatan petir emas. Iblis mimpi buruk pun meraung marah. Tubuhnya bergetar hebat, tatapan matanya menyapu seluruh kelompok Soyen sebelum akhirnya dia berhenti pada cambuk tulang merah yang masih melayang di udara. Cambuk itulah sumber malapetaka hari ini. Panji api merah yang telah dia rawat selama bertahun-tahun kini hampir kehilangan seluruh energi di dalamnya. 9 tengkorak yang telah menghiasi panji itu bahkan telah berubah pucat. Kebencian telah memenuhi wajah dari iblis mimpi buruk. Melihat lawan mulai kehilangan kendali, Soyen justru berpikir lebih tenang. Dia mengingat sesuatu yang sangat penting. Iblis mimpi buruk ini tidak memiliki tubuh sejati. Dia hanyalah tubuh humanoid yang terlihat seperti saat ini hanyalah kumpulan cairan merah dan juga energi yang dibentuk oleh kekuatan jiwa. Artinya, jika kekuatan jiwanya dilemahkan, maka kekuatan pertempurannya juga akan ikut merosot drastis. Mata Soyen berbinar. Aku telah menemukan kelemahannya. Tanpa membuang banyak waktu, cahaya merah keluar dari dalam dahi Soyen, yang kemudian 2 batu penggiling raksasa berwarna hitam dan putih telah muncul, satu di langit, satu di atas permukaan lautan merah. Keduanya kemudian mulai berputar secara berlawanan arah. Ini adalah roda penggiling jiwa. Teknik jiwa terkuat milik Soyen telah dilepaskan sepenuhnya. Begitu tekanan jiwa itu menyelimuti medan pertempuran, wajah dari iblis mimpi buruk langsung berubah sial. Dia tahu betul betapa berbahayanya teknik tersebut. Bukan karena dia kalah dalam kekuatan jiwa, tetapi karena kondisinya sudah terluka. Jika terus dipaksa bertarung di dalam perang kekuatan jiwa, maka keadaannya akan semakin memburuk. Dalam kepanikan dia mengumpulkan seluruh air iblis berwarna merah yang ada di sekitarnya. Air merah pekat itu pun berputar semakin cepat, membentuk tornado raksasa yang menjulang ke arah langit. Tornado merah itu kemudian meluncur ke arah dari Soyen.
Namun Soyen sudah bersiap. Dia mengabaikan rasa pusing yang mulai menyerang kepalanya akibat penggunaan kekuatan jiwa yang berlebihan. Puluhan pedang hati berwarna merah kemudian juga telah ditembakkan sekaligus. Satu demi satu pedang hati itu menghantam kesadaran jiwa dari lawannya. Tornado yang tadinya bergerak ganas kini telah mulai melambat. Putarannya tidak lagi stabil, gerakannya seperti orang mabuk yang kehilangan keseimbangan. Seluruh anggota kelompok Soyen segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menjauh, sementara dua batu penggiling hitam dan putih terus berputar semakin cepat. Tekanan jiwa meningkat berkali-kali lipat. Dari dalam tornado terdengar sebuah erangan yang cukup kesakitan dan juga semakin sering. Lalu akhirnya BOOM! Tornado merah runtuh sepenuhnya. Sosok dari iblis mimpi buruk kembali terlihat. Matanya yang semula hijau kini berubah menjadi kusam. Tubuhnya tampak jauh lebih lemah. Rencana Soyen akhirnya berhasil. Kekuatan jiwa yang terkuras memang melemahkan seluruh eksistensinya. Untuk pertama kali semenjak pertarungan dimulai, iblis mimpi buruk menyadari satu kenyataan pahit. Dia tidak bisa menang. Dengan kebencian yang telah membara, dia menatap Soyen. Lalu tanpa berkata apapun, tubuhnya berubah menjadi cahaya merah melesat menuju air berwarna merah yang ada di bawahnya. Dia memilih untuk kabur. Feng Bao berteriak, "Jangan biarkan dia lolos!" Pedang patahnya kemudian diangkat ke arah langit. Dalam sekejap, ribuan pedang angin langsung terbentuk di udara. Seluruh ujung dari pedang itu mengarah pada satu sasaran, yaitu iblis mimpi buruk yang sedang melarikan diri. Teknik pamungkas dari Feng Bao akhirnya dilepaskan. 10.000 pedang angin kembali ke asalnya dan pertarungan penentuan pun siap dimulai. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok dari Soyen akan benar-benar mampu mengalahkan iblis berwarna merah yang akan melarikan diri ke dalam lautan merah ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sok.